siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sehat nggak? Atau lagi sakit? Sehat dah, Bu. Sehat, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta Edward memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Dari Nafiani, Ibu. Lanjut, Edward, Ayo, Bu. Evan, Subarani, Saya, Bu. Maria, Fatumona, Hadir, Bu. hadir semua ya? Atau ada yang nggak hadir? Enggak, Bu. Hadir. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Iya, Ya. hadir. Kita langsung masuk aja ke materi. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudul pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Bisa dilihat di PPT-nya. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini rangkuman dari apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang kedua, indikator. Indikator ini adalah indikator yang diharapkan bisa kalian capai. Yang pertama adalah peserta didik dapat menguraikan definisi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Lanjut. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak apa itu pertumbuhan wilayah? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, kita langsung bahas aja. Pembangunan wilayah itu sendiri adalah upaya dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pertumbuhan wilayah itu sendiri adalah cara untuk mencapai pelaksanaan pembangunan. Intinya adalah pembangunan ini adalah tujuannya, sedangkan pertumbuhan adalah tujuannya, sedangkan pembangunan itu adalah prosesnya. Itu lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ini ada 5 teori, sebenarnya banyak, tapi kita ringkas aja. Jadi ada berapa nih? Ada 5. Ada sekitar 5 teori. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kontrol teori. Kontrol teori ini juga ada mencakup dua poin. Yang pertama ada determinisme lingkungan alam. Determinisme lingkungan alam ini berpandangan bahwa pembangunan wilayah ini sangat berpengaruh kepada lingkungan atau kondisi alam tersebut. Yang kedua ada determinisme lingkungan kebudayaan, juga beranggapan bahwa suatu bangsa kemajuan wilayahnya akan berpengaruh dari aspek kebudayaannya. Yang kedua ada teori ketergantungan. Nah, teorinya agak sedikit berbeda karena ini membahas tentang keterbelakangan suatu negara. Jadi kalau misalnya negara yang terbelakang itu kan disebut negara berkembang. Nah, negara berkembang itu sendiri ada karena mereka ini bergabung dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Tidak semua sebenarnya, tapi kebanyakan mereka itu menjadi bergantung pada negara lain karena mereka ini bisa dibaca tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Dan salah satu kelemahan teori ini adalah sistem ekonomi dunia kapitalis ini yang menyebabkan keterbelakangan dan ketergantungan suatu negara. Lanjut, teori yang ketiga ada teori Rostow. Teori Rostow ini dikemukakan oleh salah satu ahli namanya Rostow, makanya teorinya namanya teori Rostow. Nah, teori Rostow ini membahas itu 5 fase. Yang pertama itu ada fase namanya masyarakat tradisional, bisa dibaca di situ juga. Masyarakat tradisional ini membahas bisa dibilang itu fasenya itu dalam fase yang lama, fase tradisional, kayak seperti produksinya terbatas dan juga kehidupan masyarakatnya masih primitif.
belum mengenal teknologi, dan juga belum modern seperti itu. Yang kedua ada fase prakondisi untuk pelepas landas. Prakondisi untuk pelepas landas ini bisa disingkat ya penjelasannya itu, mereka itu masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri untuk memasuki era modern. Yang fase yang ketiga itu ada lepas landas. Lepas landas ini adalah dimana fase bahwa masyarakat itu berubah drastis. Berubah drastis di sini seperti mereka sudah peduli dengan evolusi politik maupun sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi. Yang fase yang keempat ini adalah gerakan ke arah kedewasaan. Gerakan ke arah kedewasaan ini mereka sudah secara efektif, bukan sudah mempersiapkan lagi, tapi sudah secara efektif untuk menggunakan teknologi di sekitar mereka. Yang terakhir adalah fase masa konsumsi tinggi. Bisa dibilang masa konsumsi tinggi itu adalah masa yang sekarang, karena manusia ini bukan fokus pada persiapan ke depannya, tapi fokus bagaimana manusia ini tingkat daya belinya terus meningkat gitu. Jadi dinamakan masa konsumsi tinggi. Teori selanjutnya yaitu ada teori 3 gelombang. Teori 3 gelombang ini kita bahas poin-poinnya saja. Teori 3 gelombang ini dicetuskan oleh salah satu ahli juga namanya Toffler, yang mengklasifikasikan bahwa suatu wilayah itu dibagi ke dalam 3 gelombang. Yang pertama itu ada gelombang peradaban pertanian, yang kedua gelombang peradaban industri, dan yang ketiga gelombang ketiga itu ada peradaban informasi atau masa sekarang ini. Lanjut, teori yang kelima ini adalah teori interaksi wilayah. Teori interaksi wilayah ini perkembangan itu kan tidak secara serentak terjadi. Ada wilayah yang tertinggal, ada wilayah yang cepat majunya. Jadi interaksi wilayah ini sangat berpengaruh pada wilayah-wilayah yang tertinggal dan berkembang ini, karena otomatis mereka itu pasti akan saling berhubungan, karena wilayah yang tertinggal pasti akan membutuhkan negara yang atau wilayah yang maju, dan begitu juga sebaliknya. Jadi salah satu rumus yang bisa masuk atau menghitung untuk interaksi wilayah ini dinamakan itu rumus titik hentinya. Mungkin tidak bakal dibahas sekarang, tapi mungkin minggu depan gitu ya. Dan yang kedua tadi sudah tentang perkembangan wilayah. Yang selanjutnya ini ada pertumbuhan wilayah. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu ada faktor fisik. Mungkin tahu faktor fisik itu pasti tentang lingkungan sekitar. Faktor fisik itu bisa iklim, topografi atau kemiringan tanah, tentang air, tentang tanahnya, atau mungkin keadaan cuaca atau iklim sama aja ya. Contohnya dari faktor fisik ini yang pertama adalah wilayah akan cepat berkembang dan stabil jika mereka mempunyai sumber daya alam yang baik juga. Misalnya suatu wilayah apa ya bisa dibilang ya, terkena bencana alam, misalnya banjir. Otomatis wilayah yang sumber daya alamnya stabil itu pasti akan lebih berdampak minimal daripada wilayah yang sumber daya alamnya sedikit atau tidak stabil. Itu pasti akan lebih terkena dampak dari bencana alam tersebut. Yang kedua ada faktor pengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil pemerintah wilayah tersebut sangat berpengaruh di dalam kemajuan wilayah tersebut. Contohnya rencana wilayah atau rencana tata kota itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah tersebut. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Suatu wilayah gimana ya bilangnya, suatu wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan, misalnya nih misalnya suatu negara itu terjadi kelaparan atau tidak faktor pangannya itu tidak terpenuhi, otomatis dia pasti akan bergantung pada negara lainnya. Jadi faktor ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap pusat pertumbuhan. Jika faktor ekonomi tidak stabil, itu otomatis negaranya pasti akan lebih tertinggal seperti itu ya. Faktor yang keempat adalah faktor sosial.
sosial dan sangat mendukung. Ini faktor yang pasti sangat penting karena ini salah satunya masuk ke pendidikan, kesehatan, juga prasarana, sarana transportasi, jaringan jalan, fasilitas lainnya itu masuk ke dalam faktor-faktor timbulnya pusat pertumbuhan penduduk. Nah, yang terakhir, pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang. Yang pertama itu ada, kita bahas secara cepat aja ya, pemusatan sumber daya manusia. Karena pemusatan sumber daya manusia otomatis pasti bakal banyak orang dari daerah lain yang akan mencari pekerjaan di wilayah tersebut, karena di situ pasti lebih banyak lowongan pekerjaannya pasti pendapatannya lebih stabil seperti itu. Yang kedua ada perkembangan ekonomi. Bisa kita baca kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. Nah, kalau misalnya perkembangan ekonomi itu seperti yang kita bahas sebelumnya, sama aja sebenarnya. Pada intinya perkembangan atau pertumbuhan suatu wilayah itu pasti sangat berdampak besar pada ekonomi. Makanya ekonomi dari tadi selalu dibahas ya. Dan yang terakhir ada perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini akan menyebabkan akulturasi dan asimilasi dari budaya akibat mobilitas penduduk dan melatih masyarakat untuk mengatur waktu seperti disiplin, bersikap hemat serta tidak terpengaruh oleh tuntutan barang dan jasa yang berlebihan. Nah, sekian dari pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bertanya? Boleh, Nadia, bertanya apa? Saya tuh Silakan, mau bertanya apa? mengapa suatu negara bisa perkembangannya berjalan lambat? Suatu negara perkembangannya berjalan dengan lambat seperti yang kita bahas di materi sebelumnya, itu sangat berkaitan dengan faktor-faktornya. Mungkin negara tersebut wilayahnya sumber daya alamnya sedikit, atau perkembangan ekonomi juga tidak stabil. Jadi sebenarnya banyak faktor. Mungkin bisa dicari tahu negara apa dulu, baru mungkin bisa dijawab secara spesifik seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih.